kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau selalu setia di dalam hidupku.
saudariku yang terkasih, malam hari ini kita ingin mendoakan secara khusus Ibu Agnes Indriati Tantama yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Kita percayakan saudari kita ini di dalam belas kasih Allah, karena kita percaya saudara-saudariku, hidup kita berasal dari Allah dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Maka mari kita satukan doa-doa kita. Kita hening sejenak. Mari kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk menghadap kepada Tuhan dan memohon kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perlakuan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada kepada Tuhan Yesus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah dengan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, perhatikanlah doa keluargamu ini. Engkau telah memanggil Ibu Agnes Indriati Tantama dari dunia ini. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu yang penuh damai dan cahaya, dan gabungkanlah dia pada persekutuan para kudus yang Kau tebus dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Kami juga mohon, semoga keluarga yang sedang berkabung ini mampu menanggung duka cita mereka dengan tabah, serta menaruh kepercayaan dan harapan mereka hanya kepadamu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, silahkan duduk. Bacaan pertama. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 13 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan yang berteduh pada Tuhan. Yang
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 km jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam. Keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Agnes Indriati Tantama, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita, berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga besar mendapat penghiburan, kekuatan, dan ketabahan, ya. Konon katanya, satu-satunya hal pasti di dunia ini bahwa kita akan mati. Pepatah Latin bahkan mengatakan dengan tegas, ya, cras mihi, hodie mihi, cras tibi. Hari ini aku dan barangkali mungkin kamu besok, gitu ya. Artinya kita semua akan mengalami hal ini. Nah, maka saudara-saudariku, kiranya bekal apa atau peneguhan iman apa yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, sebenarnya merenungkan kisah kebangkitan Lazarus ini, kita bisa tertuju kepada Marta. Lihat di sini saudara-saudariku, ketika Marta mengeluh kepada Tuhan Yesus, dia percaya namun hanya separuh, ya. Dia percaya tapi tidak total. Maka dia mengatakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dia mengatakan, "Sekiranya Engkau ada di sini, Tuhan." Ya. Tetapi dinamikanya ketika mengatakan, "Ya, saudaramu akan bangkit," tetapi Marta masih menjawab lagi, ya. "Iya Tuhan, ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup," lalu dia menjelaskan. Lalu Marta mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah." Maka saudara-saudariku,
setidaknya di dalam teks kitab suci kita akan melihat, mendengarkan, merenungkan peneguhan yang berulang-ulang dikatakan, akulah kebangkitan dan kehidupan. Teks lain akan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepadaku diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Barang siapa datang kepadaku tak akan kubuang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudara-saudariku, semestinya tidak ada keraguan, kekhawatiran akan hidup setelah di dunia ini. Saudara-saudariku, hari ini gereja menghormati secara khusus Santo Yusuf. Ya, hari ini adalah hari raya Santo Yusuf. Kita semua tahu, saudara-saudariku, apa yang bisa kita teladani dari Santo Yusuf, yaitu ketaatannya kepada Roh Kudus, ketaatannya kepada Allah. Ketaatan Santo Yusuf itu didasari kerendahan hatinya, bahwa Allah akan membimbingku, Roh Kudus terus menerangiku. Ya, kerendahan hati. Dia seorang yang tulus. Dikatakan pula, dia yang suci hatinya, rendah hati, tulus. Dan itu membentuknya dia selalu taat pada bisikan-bisikan Roh Kudus, taat kepada Allah. Maka saudara-saudariku, dalam hidup ini yang paling utama adalah kita itu taat kepada Allah. Ya, kalau dikatakan tadi, bekal apa yang bisa kita bawa yang meneguhkan iman kita, yaitu kita taat kepada Allah. Karena hidup itu singkat, vita brevis est. Hidup itu singkat. Ibu Agnes Indriati 78 tahun. Itu tidak terasa. Saya 40 tahun. Saya pikir baru kemarin ditabiskan. Ya, tidak terasa. Sudah 10-11 tahun jadi imam. Anda mungkin juga tidak merasa, tiba-tiba sudah 40, tiba-tiba 50, tiba-tiba 60. Ya, hidup itu singkat. Maka peneguhan yang bisa kita katakan bisa menjadi peneguhan kita semua malam hari ini. Ketika kita sadar hidup itu singkat, mestinya kita memperjuangkan ketaatan kepada Allah. Ya. Saya tidak begitu mengenal Ibu Agnes ini, tapi pasti dia taat pada Allah. Ya. Sebagai seorang ibu. Putra-putrinya berapa, Bapak Ibu? 3. Ya, perempuan semua. Orang tua saya anaknya 5, laki-laki semua. Yang paling kecil seperti saya, 3 perempuan semua. Saya tidak bisa bayangkan ya, karena saya laki-laki semua, masuk seminari gitu ya, mungkin laki-laki terus. Tapi saya percaya saudara-saudariku, kalau dikatakan ketika kita sadar tahu menghayati hidup yang singkat itu, maka yang kita perjuangkan adalah ketaatan kepada Allah. Anda taat sebagai ya perutusan kita masing-masing. Taat sebagai seorang ibu, taat sebagai seorang istri, melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Konon dikatakan ibu itu adalah malaikat bagi anak-anaknya. Saya seringkali menceritakan dongeng ini. Jadi ketika kita mau dilahirkan di dunia, itu sebenarnya nggak mau, karena memang sudah enak di surga.
gitu ya, sudah nyaman ya. Tapi mau tidak mau kita kan diutus turun ke bumi, hidup di dunia. Lalu terjadilah tawar-menawar dengan Tuhan Allah. Tuhan, aku takut kalau harus turun ke bumi. Gimana kalau nanti banyak orang-orang jahat? Terus Tuhan mengatakan apa? Tenang nak, sama jabang bayi ini. Nanti kukirim malaikat yang melindungimu. Tuhan, nanti kalau di sana banyak yang mengecewakan gimana Tuhan? Tenang nak, nanti kukirim malaikat yang selalu mempuk-puk kamu bila kamu sedih, menghiburmu bila kamu menangis. Tuhan, nanti kalau di dunia itu banyak yang membuatku kecewa, sedih gitu ya. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Tenang nak, nanti kukirim malaikat yang akan selalu setia menghiburmu ya, menemanimu, mengusap air matamu ketika kamu putus asa. Tuhan, beberapa detik lagi aku akan turun ke bumi. Kalau boleh ku tahu siapa malaikat itu, aku sebut apa malaikat itu. Dan Tuhan mengatakan apa? Engkau akan menyebutnya dengan sebutan mama. Engkau akan menyebutnya dengan sebutan ibu. Nah ini saudara-saudariku, cerita klasik ini mau memotret apa? Mau memotret sebenarnya seorang ibu itu tugasnya berat. Ya, dia menjadi malaikat bagi anak-anaknya. Saya pernah mengunjungi umat, umurnya masih 40-an, seorang ibu muda. Dia baru saja operasi angkat rahim. Ketika saya datang, dia menangis karena mengatakan seperti ini, Romo, saya baru saja operasi angkat rahim, operasi besar. Tapi baru 3 hari dokter menyarankan saya harus operasi lagi, Romo. Saya takut dipanggil Tuhan, Romo. Bukan apa-apa, soalnya anak saya 1 masih kelas 8. Siapa yang nanti menemani pertumbuhannya? Siapa yang mendampingi perkembangannya? Suami saya pun tergantung dengan saya. Dia nangis, saya ikut nangis. Ya. Saya tidak bisa, saya tidak siap mendengarkan pergumulan hidup yang berat itu. Ya. Ketika dia mengatakan saya takut dipanggil Tuhan, yang saya pikirkan adalah anak saya yang kelas 2 itu, benar-benar saya terpukul. Ya. Saya mau menangis, benar-benar saya juga ikut meneteskan air mata. Dan mukjizat itu terjadi, saudara-saudariku. 3 hari kemudian saya datang lagi dan dia mengatakan, kalau saya dipanggil Tuhan, Romo, Tuhan pasti sediakan 1001 cara untuk menemani anak saya, mendampingi suami saya. Dan dia akhirnya sehat, bisa pulang ke rumah. Tapi yang ingin saya katakan, saudara-saudariku, lihat di sini, ketika ibu itu mengatakan, saya takut dipanggil Tuhan, yang dipikirkan adalah anak dan suaminya. Itulah cinta seorang ibu. Saudara-saudariku, mari bersama-sama kita doakan Ibu Agnes Indriati Tantama ini. Dia sudah berjuang, dia sudah taat sebagai seorang ibu, juga di dalam perutusan hidupnya yang barangkali keluarga akan lebih tahu yang mengenalnya. Dan semoga saudara-saudariku terus berupaya, berusaha menjalani hidup dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudariku sekarang dan selama-lamanya. Kita buka halaman 6, saudara-saudariku. Kita doakan doa umat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan, sumber segala. Bapak, Ibu, saudara-saudari Ananda, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenakan masuk ke dalam rumah Bapa.
Marilah kita mohon. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, ia diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan mengajar segala kebaikannya dengan anugerah berlimpah. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan selalu menghibur dan menguatkan anggota keluarga dari Ibu Agnes Indriati Tantama yang sedang berduka cita ini. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Murah, dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan dengan penuh harapan kepadamu. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini, dan terimalah juga kelak dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan bersama. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan roti dan anggur ini kami mempersembahkan seluruh doa dan intensi kami untuk keselamatan hamba-Mu yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Kami serahkan semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cita kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Ibu Agnes Indriati Tantama, yang telah kau panggil dari dunia ini menghadap kehadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Tuhan Yesus, Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang diperkenankan menyambut komuni, mereka yang baptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Lagu komuni, O Rahmat yang mengagumkan. O Rahmat yang mengagumkan, penuh
Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga dalam hidup kami merawat kerinduan kepadamu dengan menjalani perutusan kami dengan taat, sehingga pada akhirnya kami boleh Kau gabungkan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas ketulusan hati, dukungan doa saudara-saudariku ikut mendoakan Ibu Agnes Indriati Tantama yang dipanggil menghadap Tuhan. Mari kita tutup perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, dengan ini perayaan Ekaristi Requiem telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah. Semua yang hadir pada malam ini dalam misa Requiem untuk bersama-sama kita mendoakan kepulangan. Kalau bahasa kami kepulangan ke rumah kita bersama. Sebab kebetulan Oma, Mama, beliau berpulang duluan. Kita semua akan berpulang. Terima kasih pada Romo, terima kasih Romo ya atas kesediaannya untuk memimpin misa malam ini. Saya lihat banyak sekali kerabat, saudara yang hadir, baik itu dari keluarga dari Depok, dari Mas Kunto, keluarga dari Nemel, ada juga keluarga dari Sitanggang, dari kami, ada juga keluarga dari Oma, lingkungannya Puri Kinasi yang datang sama-sama, ada juga keluarga dari Manggarai, dari Opa, almarhum, dari Cibal, dari Pagal, juga dari rekan-rekan semua yang pasti datang ke sini. Kami yakin tujuannya satu, untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga melepas kepulangan dari Oma, Mama kami tercinta. Sekali lagi ucapan terima kasih, hanya itu yang bisa kami ucapkan kepada semuanya. Kami mohon juga untuk terus berdoa buat perjalanan Oma kami, Mama kami ini untuk menghadap Bapa di surga. Kami yakin, kami percaya dalam hati kami, kita sebagai orang Katolik, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, saat itu juga kita sudah berkumpul bersama-sama dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan yang terakhir, untuk besok hari Kamis tanggal 20 Maret 2025
akan ada misa requiem itu pukul 19 jam 7 malam kembali di rumah duka Karolus di sini di ruang Gabriel A lantai 6. Lalu pada hari Jumat ada misa tutup peti itu pada jam 9. Misa tutup peti ini juga sekaligus misa 3 hari berpulangnya mama kami Agnes Indriati di rumah duka Karolus ruang Gabriel A lantai 6. Lalu dilanjutkan pukul 10 sampai pukul 12 kremasi juga di sini di ruang kremasi di lantai 8 di Karolus juga. Dan selanjutnya kami akan membawa mama kami itu ke San Diego Hills untuk untuk peristirahat terakhirnya di sana di Bread of Life San Diego Hills bersama nanti bergabung dengan Papa, Kakak, Helen dan juga Ayu di San Diego Hills. Demikian pengumuman untuk rangkaian acara Mama. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kembali bagi Tuhan dan ditukar dengan Tuhan oleh baik. Kita bagi Tuhan dari kehidupan nomor 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, kita nyanyikan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus di mana kita bisa berkumpul di tempat ini. Begitu juga kepada Rai dan Nambau, begitu juga ponakan kami dan keluarga berduka kami dari keluarga Stangan semuanya berduka cita atas berpulangnya ibu kita yang kita cintai. Memang dalam kematian kita pasti sedih. Pasti setiap manusia itu tidak ada yang merelakan orang tuanya dipanggil Tuhan. Kalau boleh kita menangis, kita menangis. Tapi kita sebagai orang Katolik, kita yang percaya pada Kristus. Karena lebih cinta
Tuhan Yesus kepada ibu kita ini. Jadi untuk itu kepada Inang Bao dan Lae, kita berdoa supaya ibu ini, kalau kita percaya ibu ini pasti diterima. Dan begitu juga kita keluarga yang tinggalkan, semoga berikan kekuatan terutama kepada Inang Bao. Nanti kalau terlalu bersedih Inang Bao, masih ponakan kami yang dua ini, si Citra, nanti bisa terlalu kesedihan. Semoga juga Bunda Maria selalu melindungi keluarga semuanya, karena Bunda Maria hanya yang memberkati kita, melindungi kita, diberikan kita kekuatan. Karena kita sebagai hambanya, sebagai murid-muridnya, kalau kita percaya kepada Yesus, nanti juga kita juga mungkin ada nanti giliran kita. Tadi kita mendengarkan firman Tuhan tadi kan, jadi soal kematian itu memang sangat menakutkan, tapi nanti suatu saat ada giliran kita masing-masing. Jadi untuk itu kepada Laiku, Inang Bao, dan ponakan dan keluarga, jangan terlalu bersedih. Kita hanya berdoa kepada Tuhan Yesus, semoga diberikan dan diberikan kekuatan kepada keluarga yang tinggalkan. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga Konima atas kami guru. Terima kasih kepada Tuhan atas berkatnya kita berkumpul di sini. Kita berdoa di sini atas meninggalnya Oma, Bapak Romain, sama Pak Citra, semua keluarga yang ditinggalkan Oma. Di sini kita datang dari utara keluarga, dari walaupun seperti ini yang datang, semua tadi sudah mengucapkan turut berduka cita. Setelah dikasih tahu kakak tadi WA, semua keluarga mengucapkan turut berduka cita. Jadi buat orang lain sama kami, mama sudah senang, sudah bahagia. Tuhan sudah punya rencana. Apalagi kalau kita melihat waktu masih hidup Oma sangat ceria, selalu ceria. Semoga nasihat-nasihat apa yang Oma pesan kepada semua keluarga yang ditinggalkan bisa diteruskan untuk demi kebaikan kalian semua. Semoga semua keluarga yang ditinggalkan Oma dapat penghiburan dari Tuhan dan sehat selalu dan kuat. Itulah ucapan turut berduka cita dari semua keluarga keluarga. Terima kasih. Mungkin kalau kita tulis untuk yang menyanyi dengan pasal tahun mulai Saudik buat keluar. Ini kejadian kita alami seperti itu. Oma mau kemana, apakah di surga atau yang lain, itu semua sudah kita serahkan hari ini kepada Tuhan. Semua sudah kita serahkan, dan bukan hanya kita, tapi Tuhan Yesus juga bersedih. Jadi Tuhan Yesus pun ketika beliau masih manusia dan akan disalib, dia juga bersedih. Beliau akan bersedih dan beliau juga berkabung bahwa ini akan terjadi pada kita. Dan aku yakin bahwa Lae dan juga adik kami Pes akan berkabung. Itu juga dengan Ana dan semua keluarga-keluarga yang lain. Itu manusiawi. Itu hal yang biasa yang dilakukan oleh manusia. Namun pesan saya, jangan terlalu lama, cepat move on. Kalau bisa dalam waktu sebulan, 2 bulan, move on, langsung move on. Kenapa? Oma sudah meninggalkan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini anak-anak dan lingkungan terbaik ke depan. Saya rasa itu aja. Kami suruh berduka cita dan kami bersambung. Semoga cepat berlalu dan selamat bergabung bersama. Ini ada komen sekaligus. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku?
diberi damai surgawi asal imanku teguh. Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku 2 kali. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Allah Bapa di surga, kembali pada malam hari ini kami ucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami mulai hari yang lewat hingga pada malam hari ini. Allah yang baik, pada malam hari ini juga ya Bapa, kami serahkan keluarga kami, Ibu Agnes Trinati Tantama ke hadapan-Mu yang telah Kamu panggil. Allah yang baik, terimalah dia di sisi-Mu dan para kudus-Mu di surga, dan juga sebagai pendoa nantinya bagi keluarga kami ya Bapa, dan juga beri kekuatan dan kesehatan kepada seluruh keluarga kami dan juga anak-anaknya Bapa. Allah yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri acara kami ini ya Bapa. Berkati dan lindungi kami dalam segala perjalanan kami sampai di tempat kami masing-masing. Doa yang singkat ini kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.